Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saya Pendeta Emeritus Sutejo dari GKI Ngagel, tempat kami bergereja atau saya bergereja. Nah, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 10 dan ayat yang ke-11 dan yang nanti akan ditambahkan dengan ayat yang ke-49 dan yang ke-50. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu untuk pelayanan firman Tuhan saat ini. Ya Allah Bapa Surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus, dengan penuh rendah hati kami mohon penyertaan dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah hikmat datang daripada Engkau ya Allah yang akan menyertai kami dan akan meneguhkan iman, percaya dan harapan kami melalui firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu yang mempertaruhkan segalanya di dalam nama Yesus. Amin. Demikian sabda Tuhan yang tersurat di dalam 1 Samuel 17 ayat 10 dan 11. Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ayat yang ke-49 dan yang ke-50. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, maka kita sebagai orang-orang yang masih tetap memiliki kebahagiaan di dalam iman kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika mereka orang Filistin dan juga orang Israel berhadap-hadapan, tentu saja dengan jumlah yang cukup besar, ya. Biasanya berhadap-hadapan di sebuah lapangan atau padang gurun dan saling tantang-tantangan, istilahnya begitu ya. Dan ternyata yang namanya perang itu ada siasatnya, ada teknisnya. Nah, ketika itu yang namanya Goliat, ya, yang namanya Goliat itu yang tingginya itu kira-kira 2 meter 70 cm, masih lebih 1 jengkal. Jadi hampir 3 meter ya. Tentu saja juga dengan postur yang besar sekali, dengan pakaian perang yang lengkap ya, dan juga pedang dan lembing dan tameng ya. Dia memakai siasat untuk mengajak perang tanding. Kalau perang campuh itu berarti tawuran, berarti ya seperti yang sering kita saksikan dalam film itu Goliat bisa dikeroyok. Ya, bisa dikeroyok. Tetapi kalau perang tanding, nah 1 lawan 1.
Siapa yang berani menghadapi Goliat? Ya. Saul menyatakan ketika itu, artinya Saul ketika mendengar apa yang dirasakan pada dirinya, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saul pun ketakutan. Saul pun bukan tandingannya. Ya. Tapi yang jelas bahwa di dalam sebuah pertandingan memang sering orang menilai bahwa yang posturnya besar, yang badannya dempal, itulah yang akan menang. Sulit untuk bisa dikalahkan. Ya. Yang lebih kerempeng, lebih kecil, atau yang lebih pendek, ya pasti akan mudah dipukul. Tapi tidak demikian yang terjadi peperangan pada waktu itu. Goliat yang biasa disebut sebagai raksasa itu ya, berhadapan dengan seorang muda yang masih ibaratnya remaja yang bernama Daud. Daud memang belum pernah punya pengalaman untuk berperang. Pengalaman Daud adalah pengalaman menggembalakan domba, tapi Daud menyatakan punya pengalaman untuk mengalahkan binatang buas, singa, atau beruang, ya, dikalahkan oleh Daud. Nah, dengan izin Raja Saul, Daud minta untuk menghadapi Goliat. Ya pasti Saul tercengang. Ibaratnya, lu apa modalmu untuk melawan Goliat? Ya, tidak sebanding. Tetapi Daud maju dengan iman. Lebih-lebih ketika Daud merenungkan bahwa Goliat sering menghujat umat Allah dan menghujat Allah sendiri, maka lebih mantap Daud untuk maju perang menghadapi Goliat. Faktanya Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih, ketika mereka berhadapan-hadapan, Daud hanya bermodalkan senjata umban. Umban itu kalau bahasa daerah saya sana disebut pelintengan gitu ya, ketapel begitu. Dan seberapa besarnya kerikil atau batu untuk ketapel itu, nggak akan satu genggam begini, kecil saja, namanya kerikil itu ya, yang dibuat mengumban itu adalah kerikil. Dan itulah senjata Daud yang kemudian bisa mematikan yang namanya Goliat yang adalah raksasa itu. Tetapi tentu saja sebagaimana kita juga tahu bahwa pada kerikil, pada umban itu, dan pada diri Daud itu Allah bekerja. Bukan sekedar kerikilnya, umbannya, dan Daudnya, tetapi Allah Israel itu yang bekerja dan yang mengalahkan Goliat tanpa pedang, hanya dengan sebutir kerikil. Tapi memang nanti leher Goliat dipenggal oleh Daud. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang terkasih, marilah kita belajar seperti Daud yang memiliki iman yang begitu teguh. Tuhan selalu mendampingi kehidupan kita di dalam kita menghadapi tantangan kehidupan ini. Sebesar apapun tantangan itu, kalau kita bersama dengan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan dan pengharapan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Memang kadangkala kami resah dan cemas dan takut menghadapi hari-hari depan dan kehidupan ini, karena begitu besar tantangan yang harus kami hadapi dan kami jalani. Namun kami percaya bahwa
Engkau adalah Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa yang mendampingi dan menyertai kami dan memberkati kami. Engkau memberikan kepada kami kelegaan, kesentausaan, dan juga iman, percaya, dan pengharapan senantiasa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.